Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab baru halaman 272. Bab kata mu'allif rahimahullah ta'ala qauli ta'ala babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama dzalikumus syaitanu, yang demikian itu adalah syaitan yukhawifu awliya'ah, syaitan menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni, fala maka janganlah takhafuhum kalian takut kepada mereka, wa khafuni dan takutlah kalian kepada aku Allah, in kuntum mu'minin jika kalian orang-orang yang beriman. Kata pensyarah hafizahullah taala, munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. Anau sesungguhnya lama kana al khaufu ketika khauf min ajma'i anwa'il ibadah, termasuk satu ibadah yang paling jami', yang paling mencakup, allati yajibu ikhlasu lillahi ta'ala, yang mana wajib diikhlaskan ibadah khauf tersebut untuk Allah semata. Nabaha al-musannifu bihadzal bab, nabaha al-musannifu penulis memperingatkan, mengingatkan bihadzal babi dengan bab ini ala wujubi ikhlasi lillahi, atas wajibnya mengikhlaskan khauf tersebut hanya untuk Allah semata. Kemudian penjelasan perlafadznya. Apa itu ikhlas? Itu ikhlas beribadah sesuai perintah Allah dan sesuai syariat Allah. Tidak. Itu apa kemarin? Amal soleh, ikhlas dan sesuai syariat Nabi. Ini ikhlas sendiri apa? Mas, seorang hamba melakukan suatu amalan hanya untuk Allah semata, melakukan amalan hanya untuk Allah semata. Dia tidak tersanjung ketika dipuji dan tidak menengok pada celaan manusia. Innama adatu hasrin, innama itu termasuk pembatasan, adat pembatasan. Asyaitanu alamun ala iblis al-lain, syaitan itu nama atas iblis yang terlaknat. Apa bedanya syaitan, iblis dan jin? Jin adalah makhluk ciptaan Allah, ya semuanya makhluk ciptaan Allah. Jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Syaitan itu sifat. Nah iblis gembong. Mas, tambahi yang berak belakang. Pengen nambah ya?
Katanya sing kurang iku. Jin apa? Iblis. Iblis kan nenek moyangnya. Ya. Kalau jin itu anak keturunannya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kalau setan sifat bisa dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti wali-walinya. Ay yukhawifukum bi awliyaihi wa yuhimukum annahum dzawu ba'syin syadidin. Yani syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Wa yuhimukum, dan memberikan gambaran kepada kalian annahum, sesungguhnya mereka dzawu ba'syin syadidin, mereka memiliki siksa yang sangat keras. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Ay la takhafu awliya'ahu, janganlah kalian takut pada wali-wali syaitan. Alladzina khawwafakum iyahum, yang mana mereka menakut-nakuti kalian. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Fala tukhalifu amri, dan takutlah kepada aku Allah. Fala tukhalifu amri, maka janganlah kalian menyelisih perintahku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Li'annal imana yaktadi, karena sesungguhnya al-imana, keimanan, yaktadi, mengharuskan an tu'siru, untuk mendahulukan khaufallahi, takut kepada Allah, ala khaufin nas, atas rasa takut kepada manusia. Al-mana al-ijmaliyu lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala yukhbiru, mengkhabarkan, anna, sesungguhnya, min kaidi, termasuk makarnya, aduwillahi, musuh Allah. Anna, sesungguhnya dia, yukhawifu, menakut-nakuti al-mu'minina, orang-orang yang beriman, min jundihi wa awliyaihi, dari pasukan-pasukan syaitan dan wali-wali syaitan. Li'alla yujahiduhum, supaya orang-orang yang beriman itu tidak memerangi mereka. Wala ya'muruhum bima'rufin, dan tidak merintahkan pada suatu yang ma'ruf. Wala yanhauhum anin munkarin, dan tidak melarang dari suatu kemungkaran. Wa nahana an nakhafahum, dan Allah melarang kita supaya kita tidak takut pada mereka. Wa amarona an nakhafahu wahdah, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk takut kepadanya semata. Li'anna hadza, karena sesungguhnya yang demikian, wa muqtadhu al-iman, adalah tuntutan dari keimanan. Fakullama qawiya imanul abdi, fakullama, maka setiap kali, qawiya, kuat, imanul abdi, keimanan seorang hamba, zala, maka akan hilang khaufu awliya'i syaitani min qalbihi, akan hilang rasa takut terhadap wali-wali syaitan dari hatinya. Wa kullama dha'ufa imanuhu, dan setiap kali dha'ufa, lemah, imanuhu, keimanan seorang hamba, qawiya khaufuhu minhum, maka akan semakin kuat rasa takutnya kepada wali-wali syaitan. Jadi keimanan ada kadang kuat, kadang lemah. Masih ingat sebab-sebab bertambahnya iman supaya imannya kuat? Sebab-sebab bertambahnya iman supaya imannya kuat, Mas. Menjauhi maksiat. 2. Waalaikumsalam. Berkumpul dengan orang-orang soleh, itu tombok ati itu. Ana 5 perkara. Emang baca Asmaul Husna ya anak MI itu yang Arab masuk sekolah baca.
2, 3, kurang 1. Meskipun kocar-kacir. Sebab-sebab bertambahnya iman supaya keimanan seorang hamba itu kuat. Apa yang harus dilakukan? Iya, menjaga sholat secara khusus. Maka yang umum loh. Mas Hamdan, sebab-sebab bertambahnya iman supaya iman bertambah ben kuat imane. Ma'rifat, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. 2, membaca ayat-ayat asyariyah wal kauniyah. 3, tarkul maksiyah. Yang keempat, kasratut ta'ah, memperbanyak ketaatan. Itu sebab-sebab supaya bertambah keimanan. Ma'rifatu asma'illahi wa sifati, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian tadabbur ayat-ayat Allah asyariyah dan kauniyah. Yang ketiga, kasratul a'mal, memperbanyak amalan-amalan. Yang terakhir, tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Adapun sebab melemahnya keimanan yaitu kebalikannya dari 4 perkara tersebut. Kemudian kata mu'allif melanjutkan, ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Anal khaufa ibadatun yajibu ikhlasu lillah. Anal khaufa, sesungguhnya al khaufa, takut itu ibadatun, adalah suatu ibadah. Yajibu, wajib, ikhlasuhu lillah, mengikhlaskan takut tersebut hanya untuk Allah semata. Yang kedua, anna sorfal khaufi, sesungguhnya sorfal khaufi, memalingkan rasa takut li ghairillah, kepada selain Allah, syirkun, adalah kesyirikan. Ka'ayya khaufa min ghairillah, seperti seseorang takut min ghairillah, dari selain Allah, min wasanin, baik berupa patung, atau tagutin, atau tagut, ayyusibau bima yakrahu, patung atau tagut-tagut tersebut dia takuti karena bisa memberikan musibah, bima yakrahu, musibah yang dia benci. Semisal seseorang takut melewati kuburan, entuk ora. Kuburane gelap, ora ana lampune, tengah wengi, lewat ora wani. Boleh apa ndak? Pernah takut lewat kuburan apa ora? Pernah. Boleh apa ndak? Dirinci ya perinciane. Perinciannya piye? Ya lewat tok, arep lah kok. Kuburannya pinggir dalan, arep bali. Harusnya tidak boleh. Terus, nah mungkin kuburannya nolone ngono ya, ora apa-apa ya. Kemudian yang terakhir, at-tahdziru min kaidi syaitan, peringatan dari makar asyaiton. At-tahdzir min kaidi syaitan, peringatan dari makar syaitan. Kemudian halaman 274. Kata mu'allif, wa qawlihi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi kadzabillah. Wa minan nasi, dan diantara manusia, may yaqulu, ada diantara mereka yang mengatakan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Fa idza udhiya, maka apabila udhiya, mereka disakiti fillah, karena Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, mereka akan menjadikan fitnah dari manusia tersebut seperti siksa dari Allah.
Ayat secara lengkap, wala in jaa nasrun mir rabbika, dan apabila jaa telah datang nasrun pertolongan mir rabbika dari Tuhanmu, la yaqulunna, sungguh demi Allah sungguh benar-benar mereka akan mengatakan inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Awalisallahu bi'alama bima fi suduril alamin, bukankah Allah itu maha mengetahui bima fi suduril alamin, dengan segala sesuatu yang ada di dada-dada manusia seluruh alam. Surat Al-Ankabut. Surat keberapa Mas Hamdan? Al-Ankabut. Al-Ankabut surat ke Mas Santo. Allah alam. Al-Ankabut surat ke Al-Ankabut surat ke 29. Artinya apa Al-Ankabut? Laba-laba. Penjelasan perlafadznya kata mu'alif hafizahullah ta'ala, wa minan nasi ay ba'dun nas, dan di antara manusia yakni ba'dun nas, sebagian manusia, may yaqulu amanna billah, ada di antara mereka yang mengucapkan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Ayat da'i al-imana bilisani, yakni yadda'i mengaku-ngaku al-imana, keimanan bilisanihi, dengan lisannya. Ada yang masih ingat makna beriman kepada Allah? 4 perkara yang terkandung beriman kepada Allah. Mas apa? Mas Sudir. Beriman kepada Allah piye iku? Mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Wis 4 lho, lagi loro lho. Mas Supri, kita pengen jawab. Saya beriman kepada Allah. Piye beriman kepada Allah itu? Ya wis beriman. Lho mosok di bulan baleni yo ora lah. Beriman kepada Allah ini seperti apa? Orang-orang musyrik juga kenal Allah. Walain sa'al tahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya pada mereka, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, mereka jawab Allah. Bapak Nabi Muhammad jenenge Abdullah. Berarti mereka juga kenal Allah, tapi kenapa tetap diperangi? Iman kepada Allah malah ngingeti sing takok lho. Ayo Mas Randy. Allah itu ada. Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama dan itu 4 perkara nggih Pak Sudir. Allah itu ada. Terus rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat Allah. Jadi ketika beriman kepada Allah, saya beriman ya yakini 4 perkara tersebut, kurang 1 tidak dikatakan beriman. Demikian penjelasannya. Saya Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, harus 4 perkara. May yaqulu amana billahi ay yadda'i al-imana bilisanihi udhiya fillah, disakiti karena Allah, ay li ajlillah, yakni karena Allah jalla wa ala. Kemudian lafaz fitnatan nasi, ujian manusia, adahum, gangguan mereka, gangguan manusia, wa nailuhum iyyahu bil makruh, cacian mereka kepada orang tersebut dengan sesuatu yang dibenci. Ka'adzabillahi, seperti siksa Allah, ay ja'ala adzan nasi, orang tersebut menjadikan adzan nasi, gangguan manusia, alladzi yanalu bisababi tamassukihi bidinihi ka'adzabillah, yang dia dapatkan gangguan manusia tersebut dengan sebab berpegang teguhnya dia bidini, dengan agamanya,
ka'adzabillah, seperti mendapatkan siksa dari Allah, alladzi yanalu ala irtidadi an dinihi, seperti siksanya Allah yang dia dapatkan ketika dia murtad dari agama Allah. Fafarra min alami adzan nasi ila alami adzabillah, fafarra maka dia lari dari sakitnya gangguan manusia menuju sakitnya siksa Allah. Fartadda an dinihi, maka akhirnya dia irtadda, murtad dari agamanya. Maka dia murtad dari agamanya. Seseorang yang murtad itu berhak untuk dibunuh. Ada 3 perkara seorang muslim halal darahnya. Salah satunya murtad dari agamanya. Yang 2, Mas Aris, qisas. Yang ketiga, darah seorang muslim itu halal, haram kecuali 3 perkara. Jadi darah seorang muslim haram kecuali 3 perkara. Jadi halal, murtad, qisas, yang satu lupa. Mas Hamdan, yang satu lupa. Lha ditakok kok malah takok wae. Lafate sing bener lho. Seorang yang sudah menikah berzina, ya ngono bener malah takok meneh. Ya. Itu 3 perkara yang menjadikan darah seorang muslim halal. Murtad, qisas, dan seorang yang sudah nikah melakukan zina. Dan kira-kira diterapno nang tangga-tangga piye? Itu yang melakukan adalah pemerintah, bukan perorangan. Yang melakukan adalah pemerintah, waliul amr. Nasrun min rabbika fathun wa ghanimatun. Nasrun, pertolongan dari Rabbmu, fathun, kemenangan, dan ghanimah. Inna kunna ma'akum fid dini fa asyrikuna fil ghanimah. Sesungguhnya keberadaan kami bersama kalian fid dini, dalam beragama, fa asyrikuna, maka berserikatlah bersama kami dalam pembagian ghanimah. Bima fi suduril alamin, dengan apa saja yang ada di dada-dada manusia seluruh alam. Bima fi qulubihim, dari apa saja yang ada di dalam hati-hati mereka, minal imani wan nifaki, dari keimanan dan kenifakan. Al-mana al-jamali lil ayati, mana secara umum dari ayat. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkhabarkan anid dakhil fil imani bila basiratin, dari seseorang yang masuk, yang mengaku-ngaku beriman tanpa basirah, tanpa ilmu. Anau idza asabatu, sesungguhnya idza, apabila asabatu, menimpa kepadanya, mihnatun, suatu ujian, wa adza minal kufar, dan gangguan dari orang-orang kafir, ja'ala hadzal adza, dia menjadikan siksaan, dia menjadikan gangguan tersebut. Terus tanda itu alladzi la budda ayana ar-rusul. Wa adza minal kufari ja'ala hadzal adza ja'ala dzalika fi firadihi minhu wa tarkihi as-sabab alladzi nalahu min ajli kadzabillah alladzi farra minhu al-mu'minun. Dia menjadikan yang demikian itu untuk lari darinya dan meninggalkan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut dia mendapatkan seperti siksanya Allah. Fafarra min alami adzabi adaillah, maka dia lari dari sakitnya siksaan musuh-musuh Allah, fitarki dinahu, ketika dia meninggalkan agamanya, ila adzabillah, menuju siksanya Allah. Fastajara minar ramdha'i binnar, maka dia berlindung dari sesuatu yang panas dengan api. Wa idza nasarallahu jungdahu, maka dan apabila Allah menolong hamba-hambanya, wa auliya'ahu, dan wali-walinya, qala inni kuntu ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, wallahu alimum bima intawa alai sadruhu minan nifaq, maka sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui
bima intawa, dari apa-apa yang intawa terkandung alaihi sadruhu, yang ada di dalam dadanya dari kenifakan. Itu tadi yang di atas agak sulit memahaminya, tapi paham ya. Intinya kembali ke ayat, jika dia mendapatkan ujian gangguan dari manusia, dia menganggapnya seperti siksanya dari Allah. Allah alam. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat di atas terhadap bab, annaha afadat, sesungguhnya ayat tersebut afadat, memberikan faedah, annal khaufa, sesungguhnya takut, minan nasi, dari manusia, ayana luhu bima yakrahu bisababil iman billahi min jumlatil khaufi min ghairillah al mustalzimi li dha'fil iman. Coba Mas Aris terjemahnya. Annaha afadat, paling bawah. Annaha afadat, memberikan faedah. Sesungguhnya ayat di atas memberikan faedah. Ya. Agak susah. Mas. Oh, ya, Mas. Ya, dijelaskan saya pahami ya. Yang di atas tadi malah agak sulit lagi. Ana afadat, sesungguhnya ayat di atas afadat, memberikan faedah. Anal khaufa, sesungguhnya takut, minan nasi, dari manusia, ayanaluhu bima yakrahu bisababil iman billah, takut kepada manusia dengan apa yang akan dia dapatkan, sesuatu yang dia takuti karena sebab keimanan dia kepada Allah. Min jumlatil khauf min ghairillah, itu termasuk macam takut kepada selain Allah, al mustalzimi, yang melazimkan lidhafil iman, mengharuskan lemahnya keimanan. Takut kepada manusia, terus manusia itu mau, tonggo-tonggone mau, akan memberikan suatu kemadharatan kepada dirinya, iku termasuk takut kepada selain Allah. Sampun paham? Aku engko nek celana aku cingkrang sak kampung menggunjing aku. Mendapat gangguan berupa ucapan. Takut kepada perkara tersebut itu termasuk takut kepada selain Allah. Engko nek daripada aku digunjing kampung paling selatan sampai utara, mendingan aku gak usah celana cingkrang. Paham kan? Paham ora? Bojoku nek takon cadaran mongko ndak terkenal pojok kulon pojok etan. Nah, itu contohnya seperti itu. Manusia akan memberikan suatu madharat kepada dirinya, itu termasuk takut kepada selain Allah. Jadi nek gak sadaran kok akhirnya karena takut digunjing manusia. Ya masuk Bre. Pilih sadaran apa ora? Sing ora urung ngono-ono. Paling manut. Itu penjelasannya secara ringkas. Jadi takut diganggu manusia karena melakukan suatu ketaatan kepada Allah, itu termasuk takut kepada selain Allah. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat. Anal khaufa min adzan nasi, sesungguhnya takut min adzan nasi, dari gangguan manusia, bisa babil iman, dengan sebab keimanan, khaufun min ghairillah, adalah takut kepada selain Allah. Takut dari gangguan manusia dengan sebab keimanan itu adalah takut kepada selain Allah. Khaufun sebagai khabarnya anna, agak jauh.
Yang kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah, wajibnya bersabar atas gangguan di jalan Allah. Wajibnya bersabar di atas gangguan di jalan Allah. Kalau zaman kita sekarang paling gangguannya dicela, dighibai, ya, ndak sampai dicegat ojo nang masjid, ndak sampai kan? Karena setiap sholat 5 kali di masjid terus sampai dihalang-halangi jangan ke masjid kan tidak mungkin, tidak mungkin. Wajib bersabar atas gangguan fi sabilillah. Yang ketiga, dana'atu himmatil munafikin, rendahnya himmah, keinginan dari orang-orang munafik. Yang keempat, isbatu ilmillahi ta'ala, penetapan ilmunya Allah. Penetapan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju minha. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi dan segala sesuatu yang keluar dari bumi. Apa contohnya segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi? Air. Iwan-iwan kecil itu yang masuk lubang itu Allah tahu. Orang mau nang kene tok. Nang Pulau Kalimantan juga ngerti, benua-benua lain juga tahu lho. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Nah, hewan tersebut keluar dari bumi, dari lubangnya, terus tanaman-tanaman yang baru tumbuh keluar dari bumi, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang naik ke langit. Nah, itu ilmunya Allah, tidak ada sesuatu pun yang lewat dari ilmunya Allah. Maha sempurna ilmunya Allah. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.